Akhirnya, episode One Piece 1141 tiba. Kita bisa lihat bajak laut prajurit raksasa mengacaukan pesta. Luffy melancarkan jurus Gear 5 baru yang benar-benar melibas habis musuh kuat. Dan bajak laut Blackbeard akhirnya melancarkan langkah mengerikan mereka di Egghead. Tonton sampai akhir untuk tahu tujuan Blackbeard yang sebenarnya, yang mengguncang dunia. Oke, episode ini dimulai dengan para raksasa menyerbu pantai, pemandangan yang luar biasa. Kapal Viking ikonik mereka, Great Erich, menerjang ombak saat Dory dan Brogy, kapten legendaris, mulai memberi perintah. Raksasa tangguh ini, keduanya 160 tahun dan lebih dari 20 meter, dikenal sebagai One Biru dan One Merah dari Elbaf. Setelah terjebak duel di Little Garden lebih dari 100 tahun, mereka akhirnya kembali beraksi. Dory menyuruh Oimo dan Kashi membawa pasukan utama, memutari sisi pulau, dan menenggelamkan setiap kapal marin dan mereka lihat. Dan keduanya senang hati memenuhi, mengingat bagaimana Usopp membebaskan mereka dari setengah abad ditipu menjaga Enies Lobby. Sisa kru raksasa mengeluarkan teriakan perang masif, mengangkat kapak saat menyerbu Egghead, dan Marin cuma teriak-teriak ke Denden Mushi, panik total. Kru bajak laut legendaris yang bubar seabad lalu, tiba-tiba muncul bantu kapten muda, dan sekarang mereka menghancurkan blokade Buster Call berkeping-keping. Di Labo Face, seseorang terkesiap, dan itu si Usopp kita. Dia pegang teropong, dan dia cuma nangis terseduh-seduh lihat guru lamanya dari Little Garden kembali beraksi. Dia teriak nama mereka, masih tidak percaya ini nyata. Nami, yang selalu sigap, langsung melihat Oimo dan Kashi di tengah kekacauan dan langsung paham, mereka pasti pergi ke Little Garden untuk menjemput kapten mereka. Ini lega banget buat Usopp yang takut tidak akan pernah melihat mereka di Elbaf seperti yang selalu dia impikan. Edison terpukau, pertama oleh kekuatan dahsyat para raksasa, dan kedua, topi jerami entah bagaimana punya teman selegendaris ini. Dia pikir berita insiden Egghead pasti bocor, dan meskipun pemerintah dunia mencoba memutarbalikan cerita, para raksasa tahu siapa yang harus dipercaya. Usopp kembali ke dunia nyata. Para raksasa ada di sini untuk misi penyelamatan, bukan pertarungan penduh. Mereka harus segera menyelesaikan persiapan kabur mereka, tepat saat Denden Mushi berbeling. Itu Brook dan Lilith di Thousand Sunny yang masih meluncur ke awan beku. Mereka mendekati tepi, tapi tidak punya cara untuk menghentikan kapal. Lilith bagaimanapun bilang dia punya ide, tapi dia butuh Nami dan yang lain untuk memperhatikan baik-baik dan mengikuti arahannya. Di tempat lain, Jinbei masih melompat di awan, langsung menuju Zoro. Dan bicara soal Zoro, dia masih terkunci dalam kebuntuan sengit dengan Rob Lucci. Pertarungan ini berlangsung terus-menerus, dan keduanya mulai terlihat benar-benar kelelahan. Lucci sebagai anjing pemerintah yang kejam, mencoba memprovokasi Zoro, menganggapnya beban mati dan penghalang bagi krunya. Dia mencibir bahwa topi jerami tidak akan pernah kabur jika harus menunggunya. Jadi, Zoro harus menyerah saja dan biarkan teman-temannya hidup. Tapi, Zoro cuma mencibir, mengajak Lucci karena berpikir dia dalam posisi untuk membuat tuntutan. Dan jujur aja, kita udah lihat bocorannya. Zoro belum juga pakai bandananya. Dia tidak menganggap ini serius. Lucci cuma mengulur waktu, dan Zoro akan membuatnya menyesal. Di garis pantai, situasinya kekacauan total. Para pacifista terus-menerus menembaki armada marin, menenggelamkan kapal lain dengan sinar laser. Laporan masuk bahwa 30 kapal, itu hampir sepertiga dari seluruh Buster Call, dan hampir setengah dari kapal kecil mereka, telah hancur. Vice Admiral Red King, pria cyborg berpenampilan liar ini, yang namanya merujuk pada monster Ultraman, marah besar. Dia memerintahkan semua kapal kecil untuk mundur dan membiarkan kapal perang besar memimpin serangan. Mereka menembaki pacifista, dan Red King terlihat jijik karena harus memerintahkan perubahan strategi mereka sendiri. Kamu bahkan bisa melihat salah satu pacifista terlihat benar-benar kesal saat ditembak, membuatmu bertanya-tanya apakah DNA bukanir membuat mereka merasakan emosi nyata. Kembali ke tengah pulau, kita beralih ke Luffy, menggantung di udara dalam wujud Gear 5 nikahnya. Dia melihat ke bawah ke arah Bonnie, dan santai bertanya kenapa dia menangis. Bonnie masih kewalahan tercekat bahwa dia sudah mencarinya begitu lama. Lucci benar-benar bingung, bilang dia bersamanya di sini sepanjang waktu. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia mencari Nika, dan Luffy, dasar Luffy, cuma bilang, Nika itu apa? Sebelum dia sempat menjawab, dia mengalihkan pembicaraan, bilang pukulan yang Bonnie lempar tadi lemah banget. Bonnie menanggapi santai, bilang kalau memang lemah, dia harus menunjukkan bagaimana pukulan Nika yang asli itu gimana. Dia menunjuk tepat ke Saturn, suaranya penuh amarah, bilang mereka butuh keadilan atas perbuatannya pada Vegapunk. Saat itulah Luffy akhirnya melihat dokter tua itu tertusuk dan sekarat di tanah. Senyum konyolnya menghilang dari wajahnya. Saturn sama sekali tidak menyesal, menyatakan bahwa tidak ada dari mereka yang berhak hidup. Tapi Luffy menolak mentah-mentah
perintah itu, Saturn melotot, melepaskan kekuatan mata tak terlihat yang sama yang melumpuhkan semua orang sebelumnya. Itu menghantam Luffy, membuat kepalanya terlempar ke belakang dan membuatnya kesakitan. Membuktikan kekuatan aneh ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja oleh Gear 5. Tapi ini Luffy yang kita bicarakan. Dia mengertakkan gigi dan berteriak bahwa Saturn akan membayar mahal. Dia menarik kedua tinju raksasanya ke belakang dan melancarkan jurus God Tier baru, Gomu Gomu no Down Gatling. Itu badai pukulan haki bertubi-tubi yang tanpa ampun menghantam wajah Saturn. Sang Gorose tidak punya pertahanan, tidak ada rencana cadangan, tidak ada apa-apa. Dia cuma terlempar, menghantam gedung demi gedung. Kepuasan di wajah Bonnie, Kuma, dan bahkan Vegapunk sudah bicara semuanya. Yuk tunggu dulu, kalau Down Gatling Luffy ke Saturn bikin kamu semangat, gas tombol subscribe itu untuk tetap update. Kasih like juga, biar rekap ini menyebar ke lebih banyak fans One Piece. Ayo kembali ke kegilaan Egghead. Dengan Saturn sementara tidak terlihat, Franky bilang ke Bonnie waktunya pergi. Dia bergegas ke Vegapunk mencoba membuatnya bergerak, tapi orang tua itu tahu ini sudah berakhir. Dia bilang dengan pengetahuan medisnya, memindahkannya sekarang akan mengalahkannya seketika. Tapi sebelum mereka sempat mencerna itu, Kizaru kembali. Dia mengambang di atas mereka, mengisi laser, wajahnya topeng konflik. Dia tahu dia harus melakukan ini, tapi terlihat dia tidak mau. Dia menutup matanya dan menembak, tapi Sanji muncul entah dari mana. Dia menghadang sinar laser dengan tendangan, membuat percikan api berterbangan. Franky terkejut berat. Kizaru melongo. Kita belum pernah melihat Admiral terkejut seperti ini. Seperti melihat Luffy menahan petirnya untuk pertama kali. Sanji dengan santai bilang bahwa cinta bersinar lebih terang dari cahaya. Tapi kamu bisa lihat alisnya berubah ke pola Germa 66. Augmentasi genetiknya mulai aktif. Kizaru benar-benar bingung, bergumam bahwa jika begitu caranya, kita tidak butuh fisika. Franky dan Atlas meraih Bonnie dan Kuma lalu kabur, menuju pantai untuk bertemu dengan para raksasa. Kizaru memegang kepalanya, misinya gagal total. Yang tersisa baginya hanyalah Luffy dan Sanji yang cuma menertawainya. Sanji menyalakan rokok dan bilang ke Admiral dia lebih baik mulai membuat surat permintaan maaf karena sudah mengacaukan ini. Parah banget. Apa? Legenda banget. Sementara itu, Saturn perlahan bangkit dari reruntuhan saat dua sosok muncul. Itu Katarina Devon dan Van Auger dari bajak laut Blackbeard. Devon cuma tertawa, bilang pemandangan Saturn tergeletak di tanah itu lezat. Dia melangkah maju, meletakkan tangannya di kaki laba-laba Saturn, dan dengan senang hati menyatakan, misi selesai. Berkat buah iblis rubah ekor 9 mitosnya, dia sekarang bisa berubah jadi salah satu dari 5 tokoh paling kuat di dunia. Saturn marah, menuntut untuk tahu apa yang mereka lakukan di sini. Dia merasa aneh bahwa kriminal terkenal dari level 6 Impel Down mau melayani siapapun. Tapi Devon cuma terkekeh, dan Teach itu spesial. Mata Saturn menyipit, dia setuju menambahkan garis keturunannya juga. Devon terkejut, dia tahu apakah dia bicara tentang garis keturunan atau mungkinkah Blackbeard bagian dari ras spesial. Itu akan menjelaskan tubuh abnormalnya dan bagaimana dia bisa memegang dua buah iblis. Saturn menuntut untuk tahu apa tujuan mereka. Van Auger bahkan nyaris tidak melihatnya, memberi jawaban satu kata yang mengguncang fondasi dunia. Dunia. Mereka bukan cuma mengejar One Piece, mereka mau semuanya, seperti Rocks de Sebek. Saturn menyerang, tapi Auger memindahkan mereka dengan buah iblisnya. Mereka masih di pulau. Auger mengakui kekuatannya belum sempurna, tapi mereka sudah keluar dari bahaya langsung. Dan saat mereka hendak pergi, mereka mendapat kejutan lain. Sosok licik berlari ke arah mereka, menangis. Itu Karibu. Dia jadi fanboy sejati, memanggil mereka dengan gelar dan memohon untuk bisa bertemu Blackbeard. Dia mengidolakan gurunya dan jadi bajak laut karena dia. Dan ini bencana besar, karena Karibu tahu segalanya. Dia tidak sengaja dengar Poseidon itu Shirahoshi dan bahwa senjata kuno Pluton tidur di bawah Wano. Dia akan menyerahkan kunci 2 dari 3 senjata paling berbahaya dalam sejarah langsung ke bajak laut Blackbeard. Itu episode 1141. Luffy akhirnya mendapat keadilan untuk Vegapunk, bajak laut Blackbeard meniru wujud Saturn, dan Karibu membongkar rahasia tentang senjata kuno. Berdampak banget. Kalau rekap ini bikin kamu semangat, gas tombol like dan komen di bawah. Untuk menyebarkan ini ke lebih banyak fans One Piece, biar yang selanjutnya cepat rilis. Subscribe untuk jaga hype tetap hidup. Dan sampai